Rumah produksi gas tertawa berbahaya Whipping di 3 lokasi di Jakarta digerebek petugas. Viral dijual 65 miliar rupiah Pulau Umang di Pandeglang, Banten disegel Kementerian KKP. Halo pemirsa, selamat siang, saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, miris ibu hamil yang baru saja membuka usaha minuman teh di pinggir jalan harus merelakan lapak dagangannya diangkut Satpol PP di Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi. Keberadaan sejumlah PKL dinilai sudah menguasai trotoar dan merusak keindahan kota hingga harus ditertibkan. Seorang ibu hamil penjual minuman teh ini tak berkutik saat Satpol PP datang dan merazia lapak dagangannya di Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Sang ibu yang baru saja membuka usahanya hanya bisa melihat lapaknya digulung paksa hingga diangkut ke atas truk petugas. Sementara itu, seorang nenek yang juga berdagang di sekitar lokasi juga tak luput dari razia hingga diberikan surat teguran berupa peringatan kartu kuning agar tidak lagi berjualan di tempat-tempat terlarang. Sebelumnya seorang pedagang bebek juga tak berkutik saat gerobak dagangannya diangkut paksa. Pedagang yang baru saja membuka jualannya ini pun harus kembali membenahi barang dagangannya karena disita. Selain menyasar PKL, petugas juga menindak lapak bengkel motor di atas trotoar serta melakukan pengebosan kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan. Keberadaan gerobak ini memang mengganggu pejalan kaki khususnya di Jalan Garuda yang berada di trotoar, sehingga harus kita amankan untuk nanti kita lakukan sidang tindak pidana ringan. Sementara di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Satpol PP mengamankan 2 orang Pak Ogah yang tengah mengatur jalan di sejumlah titik rawan. Sempat terjadi perlawanan, namun karena banyaknya petugas berpakaian preman, Pak Ogah pun tak berdaya saat diamankan. Sejumlah Pak Ogah yang berada di pinggir jalan melarikan diri karena mengetahui keberadaan petugas. Kedua PMKS ini pun lalu dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di Jakarta tidak ada henti-hentinya. 5 rumah warga di permukiman padat ludes dilalap api di Jalan Bakti, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Sementara kebakaran yang dipicu korsleting listrik juga melalap tempat pencucian motor di Pademangan, Jakarta Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat merembet dan melalap 5 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Bakti, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Damkar yang datang pun berusaha melokalisir api agar perembetan tidak meluas. 12 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Diduga api berasal dari lantai 2 salah satu rumah yang disebabkan korsleting listrik. Hingga akhirnya api merembet ke rumah lain di sebelahnya. Bahkan sempat terdengar suara letupan dari arus listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saya istirahat tuh ya, istirahat ada kira-kira sejam gitu, langsung bledor-bledor kayak petasan, langsung bubar di atas, udah di atas, iya, ya udah, iya, ya saya nggak sempat ke atas, nggak sempat ke dalam, udah tolongin, kata saya gitu. Kebakaran juga melalap tempat pencucian motor di Jalan Ampera 7 Pademangan, Jakarta Utara. Sejumlah warga yang melihat api sudah membesar berupaya memadamkannya dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah petugas damkar ke lokasi dan mencegah terjadinya perembetan ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran berawal saat karyawan tengah bersiap-siap beroperasi. Namun ketika hendak menyalakan alat steam, terjadi percikan api yang diduga akibat korsleting. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah produksi gas jenis N2O nitrous oxide merek Whipping dari 3 lokasi di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Meski gas N2O atau gas tawa ini legal, namun jika dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan syaraf. Penggerebekan pabrik gas N2O merek Whipping dilakukan polisi dan mengamankan 8 pelaku dari 3 lokasi berbeda di Kemayoran, Jakarta Pusat, Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan Gunung Sahari di Jakarta Utara.
3 orang yang ditangkap memiliki peran berbeda, mulai dari operator pengisi gas, admin penjualan hingga kurir. Selain 8 orang, polisi juga mengamankan alat-alat produksi serta ratusan tabung gas N2O yang juga dikenal sebagai gas tertawa dalam dunia medis. Meski legal, namun gas ini sering disalahgunakan dan jika sering digunakan akan berdampak pada gangguan syaraf hingga kekurangan oksigen. Ya, tekad ingin terbebas dari banjir malah berujung pahit. Akses jalan permukiman ambles sedalam 1 meter akibat proyek pengerukan lumpur Kali Cakung Lama, Kampung Rawa Indah, Cilincing, Jakarta Utara. Sudah 5 bulan warga sulit beraktivitas karena belum juga ada perbaikan. Akses jalan warga sepanjang 4 meter ini amblas hingga sedalam 1 meter dan sudah tidak bisa dilalui kendaraan. Sejak Desember 2025 lalu di kawasan Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Akses warga ini rusak diduga akibat dampak proyek pengerukan lumpur di aliran Kali Cakung Lama oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Getaran alat berat serta jalan yang tidak ada turap membuat fondasi jalan tak kuat menahan beban. Akses yang dulunya rata pun kini berubah menjadi medan yang berbahaya bagi warga. Kerusakan ini terpantau di beberapa titik. Kerusakan mulai dari keretakan, posisi tanah yang miring, hingga ambles dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Akibatnya, warga yang melintas harus ekstra hati-hati. Kan belum dicurap tuh, mau nggak mau turun Pak, turun. Kecuali dicurap dulu, baru diambil lumpurnya, kemungkinan kecil untuk ambles itu kemungkinan kecil. Artinya pondasi jalanan ini sama sungai harusnya di gimana Pak? Di pondasi dicurap. Warga berharap kerusakan ini bisa segera diperbaiki karena selama 4 bulan lebih kondisi tidak ada perbaikan sama sekali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, harga kedelai impor terus meroket, mulai berdampak serius terhadap industri rumahan tahu tempe. Di Subang, Jawa Barat, perajin tahu mulai merumahkan karyawan mereka untuk menekan biaya produksi dan agar usaha tetap bisa berjalan. Harga kedelai impor makin mencekik industri tahu di Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Harga kedelai impor kini menembus Rp12.000 per kilo dari harga normal Rp9.000 per kilo. Akibatnya, produksi tahu pun merosot dari biasanya mengolah 50 kilo kedelai menjadi hanya 20 kg saja. Berbagai cara dilakukan produsen tahu demi bisa bertahan, beberapa memilih tidak menaikkan harga atau memperkecil ukuran tahu, tapi menaikkan biaya produksi dengan mengurangi karyawan. Karyawan juga ini yang tadinya ada 2 sekarang tinggal 1, yang satunya suruh libur dulu lah gitu. Biasanya ada kelompoknya, kalau orang naik baru kita taikin. Kalau mau naik tuh nggak bisa sendiri-sendiri. Selain harga kedelai, industri rumahan juga dipusingkan dengan harga plastik yang melonjak tajam. Padahal plastik kemasan merupakan salah satu bahan pendukung utama industri tahu. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Ya, harga kedelai dan plastik meroket juga berdampak kepada usaha keripik tempe. Ada Naura Syafika di Kampung Tempe Kebayoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Naura, bagaimana nasib usaha keripik tempe di sana Naura? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Bagi masyarakat yang suka makan keripik tempe sepertinya harus banyak bersabar nih, karena imbas dari harga kedelai impor yang naik ini berpengaruh juga pastinya dengan harga keripik tempe, di mana memang untuk produsen keripik tempe terbesar di Jakarta ini berada di Jalan Haji Aom, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana di sini total ada 37 produsen pabrik keripik tempe yang sudah beroperasi dari pagi. Dan salah satunya ini saya berada di pabrik atau produsen keripik tempe Pak Joko, yang memang juga sudah mulai menggoreng dari pagi hari untuk keripik tempe yang nantinya dipasarkan ke luar kota bahkan ke luar negeri. Memang untuk kenaikan ini cukup signifikan dari keripik tempe, di mana untuk kenaikan bisa dilihat di sini ada produksi yang stopless, yang dimana stopless ini beratnya ini kurang lebih di 2,5 kg ya, di mana memang ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana semula harga Rp210.000 sekarang menjadi Rp225.000. Tidak hanya dari yang stopless
single press, tapi ada juga yang 500 gram. Ini menjadi 35.000 di mana semulanya 30.000. Dan untuk mengetahui kendala apa saja juga yang dirasakan dari produsen keripik tempe, saya saat ini sudah bersama dengan Pak Joko. Ini merupakan atau salah satu dari produsen keripik tempe yang ada di Jalan Haji Aom, Kampung Tempe, Jakarta Selatan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Naura. Pak Joko, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, ini kenaikan keripik tempe sekarang di harga berapa sih, Pak? Saat ini keripik tempe harga 75.000 per kilogram, yang semula yaitu 60 sampai 65. Karena mengingat bahan bakunya kedelainya itu sekarang harganya Rp1.120.000, yang semula itu Rp930.000 per kintal. Jadi bukan hanya kedelai saja yang mahal, tapi kita bahan yang lain, artinya plastik, minyak ya. Plastik yang semula itu harganya Rp33.000, sekarang mencapai Rp56.000 ya. Jadi naiknya itu sampai Rp24.000 per kilo. Itu baru plastiknya, belum yang lain seperti kayak minyak ya kan. Udah jelas kedelainya yang semula Rp930.000 sekarang Rp1.120.000, berarti naiknya Rp190.000 per kintal. Jadi sekali lagi kami mohon sebagai pelaku UMKM pengrajin keripik tempe yang ada di Radio Dalam, tepatnya itu di Jalan Haji Aom, RT 1 RW 8, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekali lagi mohon kepada Bapak pemerintah untuk artinya jangan sampai kenaikan kedelai ini berlarut-larut. Jadi kami mewakili pengrajin tempe, khususnya untuk wilayah DKI, Jabodetabek, ya bukan hanya pengrajin tempe saja, tapi pengrajin tahu juga kena dampaknya ya. Karena apa? Karena dengan bahan yang sama. Ya, kalau berlarut-larut naik seperti ini, untuk kedepannya sudah pasti kita terancam apa ya? Terancam artinya bikinnya dikurangin, kita juga pasti mengurangin karyawan kan gitu. Jadi sekali lagi kami mohon bantuannya Bapak Menteri, baik Menteri Koperasi maupun Menteri Perdagangan. Untuk kedepannya kami selaku UMKM mohon dibantu sepenuhnya. Terima kasih Ibu Mbak Naura. Baik Pak Joko, terima kasih banyak atas waktunya ya. Memang ini pastinya meresahkan sekali baik bagi produsen dan juga bagi masyarakat yang suka membeli tempe murni ataupun juga keripik tempe. Wiki kembali ke studio. Baik Naura, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, belum selesai kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum UI, kini muncul kasus pelecehan lain di kampus Institut Teknologi Bandung. Sebuah video lagu yang dinilai melecehkan perempuan dinyanyikan puluhan mahasiswa dan mahasiswi di sebuah acara. ITB akhirnya meminta maaf. Viral di media sosial, video memperlihatkan sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung tengah bernyanyi di sebuah acara. Mereka terlihat menyanyikan lagu dengan lirik yang diduga melecehkan seorang perempuan. Dalam video tersebut, lirik lagu yang dinyanyikan cenderung melecehkan perempuan. Belakangan, lagu itu diketahui berjudul Erika yang dibawakan oleh Orkes Semi Dangdut Himpunan Mahasiswa Tambang Kampus ITB. Merespon hal itu, Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung mengeluarkan siaran pers. Mereka menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya lagu tersebut. Mereka juga mengakui bahwa lagu tersebut menimbulkan keresahan karena mengandung unsur sensitif bagi empati masyarakat. Untuk itu, pihak HMT ITB menurunkan konten video dan audio lagu tersebut dari kanal resmi dan akun media sosial yang terafiliasi. HMT ITB juga berjanji akan melakukan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Para ibu sering was-was saat anaknya jajan minuman manis kemasan. Betul tidak? Nah, menjawab hal itu, Kementerian Kesehatan akhirnya merilis aturan agar produsen mencantumkan label gula, garam, dan lemak di minuman kemasan dengan huruf dan warna yang mudah dikenali. Pemirsa, yang dinanti-nantikan para orang tua akhirnya terwujud. Pemerintah menerbitkan label Nutri-Level alias label pada kemasan makanan dan minuman yang mana nantinya ini akan mencantumkan kadar gula
garam dan juga lemak. Label ini akan memudahkan para orang tua untuk memilih minuman dan juga makanan kemasan untuk putra-putrinya. Para ibu bakal lebih mudah memilihkan jajanan sehat untuk putra-putrinya. Kementerian Kesehatan akhirnya mengatur pencantuman label gizi pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis. Dalam aturan tersebut, produsen makanan minuman diminta mencantumkan label sesuai kadar gula, garam, dan lemak atau GGL. Label A dengan warna hijau tua memiliki kadar GGL terendah dan paling aman dikonsumsi. Kemudian label B warna hijau muda dengan GGL lebih tinggi. Kemudian label C warna kuning dengan GGL lebih tinggi lagi, serta label D dengan warna merah yang memiliki kadar GGL paling tinggi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan perlu edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih yang menimbulkan risiko penyakit obesitas, hipertensi, kardiovaskular, stroke, dan diabetes hingga gagal ginjal. Karena kita bisa mengontrol kandungan-kandungan di dalamnya agar bisa mengedukasi anak-anak untuk tidak jajan sembarangan. Mungkin jadi lebih terkontrol lagi untuk jajan di luar. Kita jadi tahu apa aja yang mereka makan di luar. Dilihat dari komposisi yang ada di dalamnya, kandungannya. Di tahap awal, aturan label gizi berdasarkan GGL baru dikenakan pada usaha skala besar. Saat ini sifatnya masih sukarela, tapi akan menjadi wajib dipatuhi dalam 2 tahun mendatang. Aturan sudah ada, saatnya Anda para konsumen untuk lebih cermat memilih makanan dan minuman kemasan. Pilih produk dengan label yang aman bagi kesehatan. Dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta juru kamera Zulkarnain melaporkan. Bisa viral, Pulau Umang di Pandeglang, Banten dijual seharga 85 miliar rupiah oleh agen properti dan Kementerian KKP turun tangan menyegel pulau tersebut. Warganet dihebohkan iklan properti yang menjual Pulau Umang di Banten seharga 65 miliar rupiah. Pemirsa, Kementerian KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perairan segera melakukan penyegelan terhadap Pulau Umang serta menghentikan aktivitas pemanfaatan hingga seluruh dokumen dan perizinan dipenuhi oleh pihak pengelola. Kementerian KKP juga menjelaskan Pulau Umang dimiliki perorangan, sementara kegiatan usaha yang dikelola oleh PT GSM ternyata belum memiliki izin. Terhadap pelaku usaha yang hasil pengawasannya ditemukan belum memiliki perizinan, itu kita hentikan sementara kegiatan. Selanjutnya pihak pelaku sudah kami arahkan untuk mengurus perizinan dasar, itu ke Direktorat Jenderal Teknis PKKPR-nya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan. Ya, tidak satupun pihak asing yang boleh mencuri kekayaan alam Indonesia, terutama di wilayah perairan. KKP beberapa waktu yang lalu berhasil menangkap kapal berbendera Malaysia yang sedang mencuri ikan di Selat Malaka. Kapal ikan berbendera Malaysia melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap 3 kapal ikan berbendera Malaysia yang sedang mencuri ikan di Selat Malaka. Menggunakan armada kapal pengawas, petugas KKP langsung mengejar 3 kapal yang telah terdeteksi di layar radar. Upaya peringatan lewat pengeras suara tidak digubris pelaku sehingga petugas harus melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Dari 3 kapal asing yang berhasil dicegat, petugas menangkap sejumlah awak kapal dengan 3 orang diantaranya berkewarganegaraan Myanmar. Akibat beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia, negara berpotensi dirugikan hingga 20,2 miliar rupiah. Selanjutnya 2 kapal dibawa ke pangkalan PSDK Batam, sedangkan 1 kapal asing lainnya dibawa ke pangkalan Belawan untuk penyidikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal menikah, kisah cinta 8 tahun di Ngawi, Jawa Timur berakhir pilu. Rumah yang dibangun untuk masa depan justru diratakan atas kesepakatan bersama. Alat berat perlahan meruntuhkan sebuah rumah di Desa Dumplengan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Warga desa hari itu menjadi saksi ketika sebuah rumah masa depan yang menjadi harapan sepasang kekasih hancur hanya dalam hitungan jam.
bermula dari seorang pria berinisial PR berusia 45 tahun yang telah menyiapkan lahan dan rencana rumah masa depan bersama kekasihnya RA 32 tahun, seorang TKW yang bekerja di Taiwan. Selama bertahun-tahun, RA mengirimkan uang dari Taiwan untuk membangun rumah di atas lahan ini sebagai persiapan menikah mereka. Namun sepulangnya ke tanah air, hubungan kedua kekasih kandas. Rencana menikah pun gagal dan perbedaan yang muncul membuat mereka memilih jalan masing-masing. Tidak ingin masalah berlarut, keduanya menempuh mediasi di tingkat desa dan mengambil keputusan tegas, yaitu merobohkan rumah yang pernah mereka bangun bersama. Menurut polisi, keputusan menghancurkan bangunan rumah adalah hasil kesepakatan kedua pihak tanpa unsur sengketa. Kisah ini menjadi pengingat tidak semua yang dibangun dengan cinta bisa bertahan hingga akhir cerita. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Mana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ajang lari tahunan ISO Plus Run kembali digelar tahun ini. Tak sekedar kompetisi, event tersebut mengajak masyarakat agar hidup lebih aktif dan sehat lewat pengalaman lari yang aman dan menyenangkan. ISO Plus meluncurkan ISO Plus Run Series 2026 di 2 kota, Jakarta dan Surabaya. Melalui event ini, ISO Plus mendorong semakin banyak orang untuk mulai berlari sekaligus menyiapkan pengalaman lari lebih nyaman. Event ini ramah pemula, oleh sebab itu ada kategori 5K dan ada Kid Dash. Nah, dari Kid Dash ini siapa tahu suatu ketika akan ada excitement dari pesertanya dan who knows dia akan menjadi misalnya bibit atlet di masa depan. ISO Plusan ini menjadi salah satu pilar untuk brand ISO Plus ini karena kami melihat running event ini adalah olahraga yang mudah untuk diikuti oleh semua orang dan memang kita ingin semua orang semakin banyak yang menjadi lebih aktif juga. Event ini ditargetkan diikuti oleh 17.000 peserta dengan kategori 5K hingga Kids Dash. ISO Plus juga menggait desainer Popo Mangun untuk menghadirkan jersey bertema Unlock Your Greatness. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, keriuhan pecah di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penggemar antusias menyambut kehadiran pesinetron Turun Ranjang yang hadir menyapa mereka. Bertempat di Gor Puja Bangsa, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jumpa penggemar sinetron Turun Ranjang berlangsung meriah. Warga khususnya ibu-ibu berebut untuk berfoto bersama idola mereka. Meet and greet sinetron Turun Ranjang menghadirkan pemeran utama seperti Samuel Zigwin yang berperan sebagai Albi dan Rachel Nessa yang berperan sebagai Dara. Tidak hanya sekedar temu penggemar, warga juga diajak berjoget larut dalam keceriaan bersama. Jangan lupa saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 hanya di RCTI channel 28. RCTI. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.